Makanya saya bilang umat muslim mengikuti Muhammad tanpa batas-batas lagi. Boleh saya bicara? Silakan. Sudah, Anda bicara? Silakan. Konteksnya dulu apa? Ketentuan asal darah itu haram. Tetapi Jangan separuh-paruh, Bang. Apabila darurat. Wajah jangan separuh-separuh, Bang. Kalau Itu sudah bukan malu jadi orang Islam, kasih tahu. Itu penjelasan. Bang, wajah Anda itu begini loh. Wajah Anda itu separuh begini. Baik, Apa Anda sudah malu jadi orang Islam? Anda sudah malu jadi orang Islam? Udah malu jadi orang Islam? Anda juga separuh. Anda juga separuh itu. Matanya kenapa gak dibuka? Nah, Bang, saya ini dengan style saya memang begini. Ini ini pakai kacamata tidak Anda salahkan? Orang pakai kacamata kok disalahkan? ini saya berbicara Anda, karena saya berdiskusi dengan Anda. Oke, sekarang betul atau tidak Muhammad menghalalkan minum darah? Sebentar. Silakan. Baik, berbicara dengan darah. Sebentar. Saya konfirmasi dulu Bang Erdis. Apakah minum darah itu ajaran manusia atau ajaran setan atau iblis? Aduh, ditanya apa? Jawabnya apa? Minum darah sudah pasti ajaran setan. Mana? Baik. Dan itu Muhammad yang ngajarin minum darah. Baik. Silakan. Bang Edis coba baca Yohanes 6. Sudah 6, saya nomor baca. 53. Sudah saya baca. Inilah darahku, darah yang ditumpahkan banyak orang. Barang siapa yang meminum darah, barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia akan memiliki hidup. Ada, saya tahu ayatnya. Nah, siapa yang berkata di situ? Siapa Yesus. yang berkata di situ? Apakah di situ darah? Berarti Yesus tadi Bang Edis. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Apakah di situ darah? Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Berarti Yesus? Kapan Yesus mengajarkan minum darah? Minum darah. Satu dong. Sebentar, konfirmasi Ini dulu. makanya saya bilang Bang Edis, namanya kadrun ini belum ada yang waras. gantian dong. Kalau bicara gantian. Bang Edis mengatakan bahwasanya meminum darah ialah ajaran iblis. Betul. Dan yang memerintahkan minum dalam darah Yohanes itu pengikutnya 6, Muhammad. Di sini dalam Yohanes itu Yesus berkata, berarti Yesus iblis. Di mana? Di mana Edis Yesus yang ngajarkan bilang. minum darah sungguhan? Di mana Yesus ngajarkan minum darah sungguhan? Yohanes ini itu sungguhan bukan? Apa kalau kamu baca Dalam itu Yohanes. cuman di situ gini? Kalau kamu baca Bible itu cuman di situ apa masih ada lanjutannya? Iya, makanya jelaskan. Baik, Makanya baik. jelaskan. Saya jelaskan ya, Kenapa saya mau jelaskan. Bible-mu sendiri. Jadi begini maksudnya. Minum darah Yesus itu bukan darahnya Yesus diminum kayak sahabat Muhammad minum darah Muhammad. Bukan gitu. Di mana dulu, jangan kemana-mana dulu, jangan kemana-mana. Baik. Fokus dulu. Baik. Pada malam perjamuan terakhir, tidak ada di situ Tuhan Yesus motong nadinya, lalu mencurahkan darahnya ke gelas, lalu disuruh minum, nggak ada. Yang ada, Tuhan Yesus mengangkat cawan yang berisi anggur, lalu berkata begini, inilah darahku. Jadi yang dimaksud darah Yesus di situ adalah sebuah perumpamaan bahwasanya kita itu harus hidup seturut dengan gambarnya. Jadi maksudnya supaya apa? Supaya kita hidup segambar dan serupa dengan Kristus. Artinya apa? Hidup seperti sebagaimana Yesus hidup. Sementara dalam ajaran agama Islam, minum darah sungguhan. Karena Muhammad ingin niru Yesus, tetapi niru sambil tidur dia manggut-manggut. Waktu di gereja dia manggut-manggut begini. Saya bacakan ayatnya. Jadi dia nggak dengar dengan utuh. Akhirnya darahnya diminum. Sebentar. Silakan. Sebentar. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam Amin, dirimu. betul. Coba jelaskan Betul. apa itu? Itu dijelaskan oleh Tuhan Yesus ketika malam perjamuan terakhir dan juga ketika perjamuan lagi. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku. Dia mengangkat gelas berisi anggur. Terus kemudian dia mengambil roti. Dia katakan, inilah Berarti berdusta. tubuhku. Berarti Yesus berdusta. Berarti Ya, Yesus itu berdusta. kan penjelasannya. Kalau kamu tidak memahami kata-kata Yesus, ya itu deritamu. Deritamu itu. Itu deritamu tidak memahami Bible. Baik, begini. Gini, karena memang IQ kalian itu kan 78, satu tingkat di atas gorila. Jadi begini. Saya pernah mendengar perkataan Muhammad begini. Muhammad pernah ngomong begini. Oh, nge-lag dia. Saya atau dia nge-lag? Hari kemana? Ngeheng dia. Kita tunggu ya, kita tunggu. Tangan saya di sini ya. Dia nge-lag ya. Mana? Teman-teman, dia atau saya nge-lag? Oke, ini sudah bagus lagi. Jadi begini. Saya pernah mendengar Muhammad ngomong begini. Gigitlah akar pohon, kata dia. Muhammad pernah ngomong gigitlah akar pohon, kata dia. Mau saya tunjukin nggak? Tapi saya tidak sedungu kamu untuk memahami Kalau berdiskusi, perkataan. tunjukkan data. Tunjukkan. Baik, saya akan tunjukkan datanya ya. Ya itu kan asumsi Muhammad Anda, pernah. framing Anda. Saya dulu itu asumsi Iya. Anda, wajar. Anda kan silakan. tidak bisa memahami makan daging dan darah Yesus. Anda tidak memahami itu. Anda memahaminya makan darah sungguhan dan daging sungguhan. Itulah. Kayak Dracula ya. Itu asumsi Tetapi saya tidak Anda. memahami demikian. Akan membaca Karena apa yang IQ tertulis. bisa kita gantian bicara? Kamu dulu atau saya dulu yang bicara? Putus-putus suaranya Bang Edis, putus-putus. Oke, baik. Putus-putus suaranya Bang Edis. Suara saya atau suara dia yang putus-putus, teman-teman? Nah, Sekarang gimana? teman Kak. Kan? Suara Bang dia, Edis, oke, suara dia. Putus suaranya. Suaramu yang putus-putus, kau fitnah lagi suara saya. Ini udah disuruh Silakan. itu anaknya atau istrinya matikan sinyal wifi. Juru selama ini. Lebih lancar. Oke, saya bacakan kepada kalian. Oke, saya bacakan kepada kalian ya. Saya gini, ketika ada Muhammad ngomong begini, gigitlah. Muhammad pernah ngomong gini, gigitlah sunahku dengan gigi geraham. Ini disuruh menggigit perkataan Muhammad itu dengan gigi geraham. Tapi saya tidak memahami ini, bahwasanya disuruh menggigitin itu. Suruh gigitin sunnah Muhammad dengan gigi geraham. Bukan begitu. Saya pahami ini artinya untuk memegang teguh, memegang kuat perkataan Muhammad. Karena saya tidak ber-IQ jongkok seperti gorila semacam kamu. Ketika Tuhan Yesus berkata, minum darah dan tubuhku, itu maksudnya adalah sebuah perumpamaan supaya tubuh dan darah Yesus mengalir di dalam kita. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Supaya kita mempunyai hidup. Jangan segambar dan serupa dengan Muhammad. Terus kamu bilang, oh itu darah sungguhan pokoknya. Ya sudah, kalau begitu pola pikirmu, gigitinlah sunnah Nabi itu dengan gigi geraham. Kalau ada sunnah kitab Bukhari, gigit dengan sunnah. Gigit dengan gigi geraham. Tanya itu, tunjukkan. Baik, saya tunjukkan kepadamu. Saya balikan kamera saya. Waduh, mereka ini memang Tunjukkan di mana IQ datanya. Kau berbicara seperti itu dalam Bible. Saudara, dalam Bible, ya. Tunjukkan. Baik.
Saya akan Dalam tunjukkan. Bible silakan tunjukkan. Baik. Yang dikatakan itu perumpamaan. Oke, Tunjukkan. saya balikan kamera saya ya. Tunjukkan dalam Bible barusan kau katakan. Silakan. Oke, saya tunjukkan dulu di kamera saya. Oke, kelihatan Ini ini? siapa yang nge-lag ini? Oke. Rasulullah diwasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan untuk mendengar serta taat kepada pemimpin kalian dan seterusnya Saya dan tanyakan seterusnya. tunjukkan sebentar. Apa kata Muhammad? Di sini dikatakan, nih, orang-orang mendapat petunjuk sependal. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Betul nggak di sini? Kamu disuruh menggigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian, betul nggak? Meninggal dunia. Kalau begitu, kalau ada kitab sunnah Nabi, kitab Sahih Bukhari, kau gigitin itu dengan gigi gerahammu. Udah kau gigitin belum? Dengan gigi, kabur kau kan? Ini loh, kan ada nih Muhammad disuruh menggigit nih. Nih, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Sudah kau gigitin belum sunnah Nabi itu? Herman loh saya dengan kalian ini. Masakan kalian ini tidak bisa memahami sebuah bahasa. Kalau ngomong sama simpanse, tahu simpanse? Kalau ngomong sama simpanse berbisik, misalnya kalian jalan sama simpanse berdua, ada udang di balik batu. Di otak simpanse, di otaknya simpanse ya ada udang betulan di balik batu ya, dia balik-balikin tuh batu cari udang. Terima kasih, terima kasih. Ya, Cilok Ngokos silakan nyalakan kamera dulu. Halo Cilok Ngokos. Ya, halo. Ya, Bang, ada suara berisik-berisik Bang. Kalau mau naik, pastikan Abang naik dengan situasi yang aman terkendali. Oke, baik ya. Nampaknya tidak kondusif. Bang, bisa nggak Bang? Coba cari tempat begitu yang nggak berisik Bang. Orang Islam tuh senengnya yang berisik aja terus. Kenapa kalian ini senengnya yang berisik? Ya, cari tempat dulu yang bagus yuk. Cari tempat dulu yang bagus yuk. Cari tempat kan. Oke, nah gitu ya Bang ya. Kita diskusi yang baik ya Bang ya. Diskusi itu bukan ajang caci maki Bang. Debat itu bukan ajang hujat, oke? Iya. Oke. Jadi gini Bang. Jadi ada satu gerakan dari kelompok-kelompok dari ormas-ormas Islam ya. Itu yang ingin mengganti 25 Desember ini, hari Natal, itu sebagai hari mualaf. Nih, contohnya ini namanya Egy Sujana, salah satu pemimpinnya ini. Jadi dia bikin 25 Desember itu hari mualaf. Nah, yang menjadi keheranan saya nih Bang, kenapa umat Islam itu begitu alerginya mengucapkan selamat hari Natal? Silakan Bang. Ya, karena memang sudah itu perintahnya kan. Sudah perintahnya maksudnya? Ya, kita kan di umat Islam kan memang tidak dianjurkan mengucapkan itu. Umat Islam tidak dianjurkan mengucapkan itu. Oke. Kalau misalnya nanti saya kasih tunjuk nih di dalam Al-Qur'an bahwasanya ada ungkapan keselamatan atas lahirnya putra Maryam, gimana? Selamat ketika aku dilahirkan, selamat ketika aku hidup, dan selamat ketika aku dibangkitkan. Selamat ketika aku dilahirkan, selamat ketika aku wafat, dan selamat ketika aku dibangkitkan hidup kembali. Gak pernah tahu ayat itu? Nggak pernah tahu? Gak pernah tahu, pantesan masih Islam. Makanya saya gini loh Bang, begini ya Bang ya. Ini loh. Ini apa ini maksudnya kok
berhenti menuhankan Muhammad. Iya, Emangnya itu siapa yang menuhankan Muhammad? orang Islam. Orang Islam itu adalah sekumpulan orang-orang yang mempertuhankan manusia, yang mempertuhankan anaknya Aminah. Siapa namanya? Namanya Muhammad. Enggak gitu. Iya, Muhammad. makanya begini. Jadi begini, Bang, yang Orang saya maksud Islam itu- Cilok, begini Cilok. Dari mulai hal yang paling dasar sampai hal yang paling kompleks, itu memang kalian tidak akan bisa memahaminya. Hal yang paling dasar saja tadi sudah Anda tolak. Anda mengatakan bahwasanya dilarang mengucapkan selamat atas kelahiran putra Maryam. Padahal di dalam Al-Quran jelas sekali ada ayatnya. Selamatlah ketika aku dilahirkan. Waduh, ini susah. Justru yang nggak ada gini, Cilok. Justru yang tidak ada itu adalah selamat atas kelahiran Muhammad, itu nggak ada. Aduh, gimana ini Anda ini? Iya, tapi kami umat Islam itu tidak pernah menuhankan Muhammad. Muhammad itu nabi. Oke, sebelum ke sana Kalau dulu. Tuhan kita ya Allah. Oke, sebelum ke sana. Berarti Anda setuju nggak bahwasanya Al-Quran itu jelas-jelas mengatakan selamat atas kelahiran putra Maryam? Kalau masalah itu saya awam kalau masalah itu. Iya, awam. Ya sudahlah, kalau Anda awam, saya undanglah ustadz-ustadz Anda ya. Oke? Kalau Anda awam, Anda tidak akan begini Cilok. Kalau Anda awam, Anda tidak tahu selamat atas kelahiran putra Maryam. Anda tidak tahu umat Islam itu menuhankan Muhammad. Anda tidak tahu bahwa tidak ada ucapan selamat atas kelahiran Muhammad. Anda tidak tahu bahwa Muhammad itu didapati orang yang sesat. Anda tidak tahu bahwasanya Muhammad tidak bisa menolong, tidak bisa berbuat apa-apa. Anda tidak tahu bahwasanya Muhammad tidak bisa menjamin surga. Oke lah, semuanya Anda tidak tahu. Saya berharap begini. Saya hanya berpesan kepada Anda, pelajari, dalami Al-Quran Anda. Nanti Anda akan mendapatkan bahwasanya Anda disuruh beriman kepada Injil. Di dalam Injil, apa isi Injil? Isi Injil adalah bahwasanya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seperti itu ya. Jadi semoga saya rindu nanti setahun, 2 tahun, 3 bulan lagi Anda akan datang kemari dan berkata, Bang Edis, saya sekarang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo, silakan yang Muslim, ajukan permintaan naik, mari kita diskusi dengan baik. Hari 25 Desember jangan kalian bikin hari mualaf. 25 Desember kalian bikin hari berhenti menuhankan Muhammad. Silakan Muhammad Rano, nyalakan kamera Anda. Benar, Dis. Selamat malam, Dis. Apa kabar, Dis? Baik, yuk. Duduk yang bagus dulu, apa Bang. ceritanya, Tenang. Duduk yang bagus, tenang dulu. Tenang. Nah, Muslim ya? Siap. Muslim. Alhamdulillah. Muslim. Oke. Bang, hari ini kita membahas mengenai hari Natal. Bulan Desember ini kan bulan yang penuh, bulan yang ceria. Karena ada malam tahun baru, ada hari Natal, ya kan? Nah, Bang Muhammad Rano, saya tanya dulu nih, Anda seorang Muslim ya, Bang ya? Ya, Bang ya. Iya. Oke. Jadi Bang, ada seseorang bernama Egy Sujana. Ini dia seorang pimpinan lah Muslim ya, ormas-ormas Islam. Jadi dia mengatakan nih, seperti dia tulis nih, 25 Desember itu mau dibikin hari mualaf sedunia. Begitu. Intinya dia itu ingin menyinggung hari Natal begitu. Hari Natal itu nggak beres, itulah intinya maksud dia. Makanya mau dibikin hari mualaf.
Nah, saya baliklah. Sebenarnya bukan hari mualaf, tapi hari berhenti menuhankan anaknya Aminah Muhammad. Silakan Bang, tanggapan Anda. Silakan. Kalau menurut pribadi saya, ya saya sebagai umat Islam, saya tidak menuhankan Muhammad. Kayaknya Saya dia cuma ini mengikut ajarannya saja. Kayaknya dia ini baru-baru aja mampir ke channel Edis TV. Oke, sebelum kemenuhankan Muhammad dulu nih. Apakah Anda setuju bahwa tanggal 25 Desember itu diganti menjadi hari mualaf sedunia? Ya gini Adis, versi orang kan beda-beda. Kalau saya itu ajaran kalian di 25 Desember. Ya kan, ajaran kalian kan? Natal, Bang, Natal. Nah, itu kan di ajaran kalian. Natal, arti Natal itu apa? Saya tanya dulu. Arti Natal itu apa? Saya nggak tahu. Oke. Saya nggak tahu kalau arti Natal. Oke, Natal itu kalau bahasa Arabnya itu Maulid Milad. Nah, Hari kelahiran. Nah, sekarang saya tanya begini. Oke. Menurut Anda sebagai Muslim nih, Bang, haram nggak atau boleh nggak mengucapkan selamat atas kelahiran putra Maryam? kalau pribadi saya gini Dis, ini pribadi saya ya. Saya nggak mewakili siapa-siapa, pribadi saya. Saya orangnya toleransi karena saya punya saudara-saudara yang bukan dari Islam. Saudara kandung, saudara seiparan ada. Jadi saya Sayangnya nggak bisa. Islam, Bang, Islam itu tidak ditentukan dari saudara. Ini, Bang, jangan gini, Bang. Kita tidak boleh berkorupsi, kolusi dan nepotisme. Seolah-olah Islam itu ditentukan dari saudara-saudaramu, bukan, Bang. Islam Bukan, itu kalau seperti itu enggak, kalau seperti itu bukan Dis. Gini Dis, aku orangnya saling toleransi, menghargai. Bang, saya tidak tanya Anda, Bang. Yang saya tanya di dalam agama Islam. Ini Islam kok Anda sempitkan Islam tuh jadi saudara-saudaramu. Karena saudaramu begini, maka Islam jadi begini. Ini pola pikir macam apa? Nggak gitu Dis, pemikirannya nggak gitu. Gini Dis, namanya orang toleransi. Aku toleransi loh sama kamu merayakan Natal, yo monggo. Bukan. Maaf. Bang, saya itu bertanya, menurut agama Islam, bolehkah mengucapkan selamat atas lahirnya putra Maryam? Ya, Boleh nggak? sebagian ulama membolehkan, sebagian lagi tidak. Nah, Saya tidak tahu. Baik. Saya akan bacakan satu surat di dalam Al-Quran, di dalam surat Maryam, ayat yang ke-33, ya. Perlu nggak kira-kira saya tampilkan di layar? Silakan. Atau monggo. di Kalau sana ada masih Al-Quran? Nggak, saya lagi nggak pakai ini, mohon maaf. Oke, saya bacakan ya. Silakan, monggo aja. Saya bacakan. Silakan. Di sini dikatakan begini, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan. Ini yang berkata ini adalah putra Maryam ya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi ada kesejahteraan nggak ini? Ada selamat sejahtera nggak ini? Menurut Al-Quran atas lahirnya putra Maryam? Ada. Nah, terus kenapa kok alergi mengucapkan selamat atas lahirnya putra Maryam? Yang alergi siapa? Loh, tadi Anda katakan bahwa sebagian ulama mengharamkan mengucapkan selamat Natal, betul? Ini sebagian. Ya gini, manusia itu kan ada toleransi. Bener nggak? Berat. Kita nggak bahas toleransi dulu, Bang. Yang kita bahas ini sebenarnya menurut agama Islam tuh boleh nggak mengucapkan keselamatan, kesejahteraan atas lahirnya putra Maryam. Menurut agama Islam, bukan menurut ulama. Kalau menurut agama Islam, saya tidak tahu pasih ya. Nanti kalau Udah saya saya bilang bacakan, boleh, oke loh. Saya bacakan ya. iya. Saya bacakan nih. Edis. Bukan Bang Edis, gini Bang Edis. Menurut saya Bang Edis, saya kan awam. Saya nanti saya bilang boleh, nanti saya ditanya-tanya. Takut sama mainstream ya. Takut sama kebanyakan Islam kebanyakan, betul.
Nanti, oh kenapa kau berani gini ya? Kita sekarang gini, Dis. Semuanya itu hasil dari toleransi loh, Dis. Hidup Makanya ini toleransi. makanya mereka ini teman-teman, Pernah berkata, musuh mereka ini adalah Al-Qur'annya sendiri. ya, bukan Al-Quran, bukan Oke, Al-Quran, salah. oke, saya gini aja, saya tunjukkan saja ayatnya dalam Al-Qur'an ya. Sebentar, saya balikin kayak di kamera saya nih. Aduh, memang mereka ini sangat ngeri ya teman-teman ya. Al-Qur'an loh dibantah sama mereka. Demi apa? Karena takut para ulama. Saya tidak, Oke. Nih, saya saya tidak tampilkan nih. membantah loh, saya tidak membantah. Oke, Anda baca dulu coba. Ini surat Maryam ayat 33. Dan ini putra Maryam berkata ya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan. Betul? Di sini bahasa Arabnya adalah yauma wulidtu. Wulid ada maulud. Maulid atas selamat atas kelahiran putra Maryam. Ini Al-Qur'an. Pada hari aku Itu yang dilahirkan, Maryam itu pada hari Isa aku atau meninggal, dan Yesus? pada hari aku dibangkitkan hidup kembali, betul? Ya, itu yang Nabi Isa atau Yesus. Oke, saya balik dulu. Nabi Isa atau Yesus. Sekarang begini. Oke, ibunya Nabi Isa namanya siapa? Siti Maryam. Perawan nggak dia ketika dia melahirkan Isa? Sekarang gini, perbedaan. Sebentar. Perbedaan- Bang, tenang dulu, Bang. Tenang dulu. Nggak, Menurut cara agama berpikirnya Islam. nggak gitu. Aduh, Anda ini berat sekali. Gini. Menurut agama Islam, ibunya Ya. Isa itu adalah Maryam dan dia dilahirkan dalam keadaan perawan. Betul? Betul. Oke. Sementara di dalam Bible, Yesus dilahirkan oleh seorang perempuan perawan yang bernama Maria. Kira-kira ini sebenarnya ingin merujuk kepada sosok yang sama nggak? Ya, menurutmu gimana? Ibunya sama-sama bernama Maria. Sama-sama melahirkan dalam keadaan melahirkan dalam keadaan perawan, betul? Ya. Berarti ini sudah harus pasti ambil sisi. Kita ngambil sisi lainnya dulu, Dis. Si Yesus, Maria. Si Isa, Maryam. Sama atau enggak? Yesus Oke. dengan Isa ini sama apa enggak? Saya tanya dulu. Begini. Sama apa enggak? Oke, kalau kita bicara sama atau tidak, itu sudah pasti Isa itu adalah tokoh yang ingin mencontek Yesus. Tetapi yang menjadi pokok bahasan kita di sini bukan tentang perbedaan antara Isa dengan Yesus. Yang menjadi pokok bahasan kita bahwa kedua-duanya adalah putra Maryam. Setuju? Maryam nggak bisa lah. Maryam Satu yang Maria, perawan. Iya, satu Maryam, satu Maria. Pisahkan, Dis, jangan digabung. Kalau Ya, itu kan logat keyakinan saja Muhammad Rano. Maryam, Tapi salah. Maria. Waduh, Ya. memang mereka ini sangat denial ya dengan kenyataan ya teman-teman. Oke lah, tapi yang sudah Anda akui begini Muhammad Rano, Anda sudah mengakui ya bahwa Anda orang awam ya. Betul? Ya, saya orang awam, ya benar. Oke. Tapi Kalau pada orang awam, Mohon orang maaf, awam mohon maaf. kita tidak usah lanjutkan. Saya undang saja Muslim yang mengerti isi Al-Quran ya. Masalahnya begini, kenapa Abdul Somad, Adi Hidayat nggak berani naik sini? Karena mereka orang paham Al-Quran. Kalau mereka ke sini nanti mengiyakan saya. Bagaimana nasib dengan nasib umat Muslim? Enggak lah. Kita punya prinsip, kita beda keyakinan, Dis. Saya kasih contoh simpel aja, Dis. Islam dan Kristen itu bagaikan air dan minyak, Dis. Tidak pernah bersatu, tapi bersama. Betul sekali. itu.
Inilah makanya saya ingin menyadarkan kalian dari halusinasi kalian yang sudah sampai ke langit ketujuh. Ya, kami tidak ada halusinasi, Dis. Bukan halusinasi. Kita harus bisa membedakan. Tadi saya Kalau tunjuk harus membedakan. bahwasanya di dalam Al-Quran ada ungkapan selamat sejahtera atas kelahiran putra Maryam. Kamu bilang tidak Benar. ada. Benar putra Maryam. Tapi Oke. kan bedanya dia Yesus sama Isa. Oke, Itu harus dibuka. sekarang intinya begini. Oke. Bang, kalau misalnya saya buka terjemahan Al-Quran di sini, Al-Quran terjemahan bahasa Inggris, di sini diterjemahkan sebagai Jesus gimana? Ya, itu beda versi lah berarti. Oh iya, memang Qur'annya diedit-edit terus tiap hari. Oke lah kalau begitu. Saya hanya berpesan kepada Anda begini, Bang, Al-Quran Anda itu memerintahkan untuk beriman kepada Injil. Tapi umat muslim itu melawan Al-Qur'annya sendiri. Mereka tidak beriman kepada Injil, mereka malah beriman kepada kitab karangan ulama. Akhirnya apa? Akhirnya umat muslim tersesat karena mengikuti ulama-ulamanya. Begitu. Padahal di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada Injil. Dan di dalam Injil Yesus berkata, marilah ikut aku. Kalian malah ngikutin Muhammad. Oke lah, saya rasa itu saja Bang. Semoga Anda nanti sadar, karena Anda masih orang awam. Jangan terlalu banyak-banyak, yang sedikit itu dulu saja Anda cerna. Nanti kalau Anda sudah bisa mencernanya baru naik lagi ke sini. Oke? Oke, terima kasih Oke. Adis. Sama-sama Bang. Sama-sama. Saya putuskan ya, saya turunkan. Iya, itulah teman-teman ya. Jadi yang membantah saya itu adalah orang-orang Islam awam. Iya. Kalau yang belajar, yang mengerti Al-Quran, itu mengiyakan saya. Cuman mereka takut naik ke sini. Begitu loh. Abdul Somad kalau ke sini saya jamin dari awal sampai akhir dia cuman iya. مين اللي بيساهم معنا يا اخوان؟ Ya. Welcome. How are you from Gaza? Palestine. From Palestine, look. Please. Nah, teman-teman sekalian, yang saya maksudkan itu adalah supaya apa? Supaya kalian itu jangan buru-buru membantah saya. Belajari dulu isi Quran Anda. Ya. Ayo silakan. Saya itu mengharapkan supaya kalian ini cerdas sedikit. Kalau nonton Edis TV jangan nonton separuh-separuh. Ya, nonton separuh terus pergi. Akhirnya kalian nggak pernah mendapatkan pesan saya yang utuh ya. Ayo silakan. Kan ikrarnya untuk berhenti nuhanin Muhammad. Ya, Rian Badut. Kata Apa siapa kabar, Bang bang? Rian? Wah pede banget bang. Apa Baik, kabar baik, Bang. Rian? Baik bang. Bang Rian, kemarin kan Bang Rian sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam, betul? Betul. Betul. Banyak yang hujat. Iya, Bang Rian. Sebentar lagi kan 25 Desember. Atau ini bulan Desember lah, ini bulan Desember. Ini adalah bulan-bulan Natal. Nah, yang ingin saya tanyakan nih kepada Bang Rian ini. Kapan ini Bang Rian Apa? ini betul-betul meninggalkan agama Islam nih, Bang? Aduh. Kapan-kapan bang? Kapan-kapan aja bang? Kapan-kapan aja? Iya, apa yang membuat Bang Rian nih masih bersikeras tidak meninggalkan agama Islam nih? Apa yang membuat Anda begitu? Banyak faktor bang. Apa itu Banyak faktornya? faktor. Dan ya satu di garis keturunan, keluarga, pekerjaan, semuanya bang. Oke lah. Tapi di dalam hati kecil Anda ini, Anda udah pengen meninggalkan agama Islam ya? Wah belum. Belum.
karena Atut nanti didatangin masa. Lah itu abang udah tahu ngapain tanya. Ya, artinya begini, hidup kita ini yang menjalani itu kita sendiri, Bang Rian. Betul. Ya kan? Betul. Bukan kita orang hidup lain. sendirian, Bang. Iya, bukan orang lain, Bang, yang menjalani hidup kita. Kenapa Anda harus mengutamakan orang lain, itu loh maksud saya. Bukan orang Sekarang lain, ini sudah waktunya tapi ganti keluarga. rokmu. Keluarga kan bukan orang lain, Bang. Keluarga bukan orang lain, Bang. Iya, tetapi kan yang menentukan hidup Anda itu kan diri Anda sendiri, betul. Iya. Jangan ngaca terus, Bang. Udah ganteng kok, udah ganteng. Betul ya? Terus? Ya. Ini kapan ini kapan kami mendengar Bang Rian meninggalkan Muhammad, berhenti menuhankan Muhammad dan sekarang menuhankan Tuhan Yesus. Tuh, Bang. Baca di komentar, Bang. Jangan sampai Bang Rian makan babi tuh, Bang. Tanya, Bang. Hah. Tuh. Jangan salah. Gimana tuh, Bang? Jangan Gimana, salah. Bang, itu? Begini. Wah. Kata siapa kalau jadi orang Kristen tuh wajib makan babi? Ini kesalahpahaman Nggak ada yang orang loh. mewajibkan, Bang. Nggak ada yang mewajibkan. Nggak Nggak ada yang ada. mewajibkan. Kata siapa Nggak di ada. dalam Kristen wajib makan babi? Enggak. Nggak ada. Menjadi Kristen itu artinya bukan makan babi. Kalau ada orang bilang jadi Kristen artinya makan babi, berarti dia perlu ke dokter. Karena Arti menjadi Kristen itu apa sih? Menjadi Kristen. Kristen itu sebenarnya arti daripada Kristus. Kristus itu bahasa Yunani, bahasa Ibraninya itu adalah Mesia, Hamasiah. Bahasa Arabnya itu Al-Masih, pengikut daripada Sang Mesias. ya nih, tak bacain satu ya komentar nih lucu nih. Bang Edi, lu jangan maksa-maksa orang tuh. Komentarnya banyak banget. Saya tidak memaksa, saya hanya bertanya kapan ini Anda betul-betul meninggalkan agama Islam, kok Anda takut sama orang lain? Ini sebenarnya bukan masalah takut atau enggak, Bang. Tapi kan Terus? itu butuh proses, butuh pengetahuan yang lebih Oke, dalam. apa yang Buat membuat apa? Anda Sebentar. Apa yang membuat Sebentar Anda dulu, sebentar menunda? dulu. Apaan? Yang membuat Anda menunda meninggalkan Muhammad untuk datang kepada Tuhan Yesus apa? Ya, karena kan belum tahu sepenuhnya, Bang, tentang Oke, yang silakan baru, belajar kepada gitu. saya. Apa yang mau Anda pelajari? Silakan. Anda bertanya sama saya, Bang, saya masih ragu meninggalkan Muhammad, belum mau menuhankan Yesus. Apa yang membuat Anda ragu? Silakan. Gini, Bang, saya dulu tuh pernah, tapi saya nggak punya data ya, Bang. Ini cuma seingat saya dulu tuh saya pernah dengar ada apologet Kristen yang pernah ceramah Yesus dianggap Tuhan karena dia bisa menghidupkan orang mati. Alasannya gitu loh. Ya kan? Yesus dianggap Tuhan. Bang, dianggap Tuhan tuh maksudnya gimana, Bang? Ya dipertuhankan gitu maksudnya, dipertuhankan. Dipertuhankan karena dia itu apa bisa- sih? Dipertuhankan Nah, itu iya. apa? Dipertuhankan kan berarti kan dia disembah sama orang Kristen. Disembah itu diapain? Dibegini-beginikan gitu? Bukan lah. Yang dipercayai bahwa dia itu Tuhan gitu loh. Dipercayai bahwa Iya, dia itu Tuhan. Tuhan. Gitu. Iya, dipercayai bahwa dia Tuhan tuh maksudnya gimana? Nah, kalau pemahaman Bang Edis gimana kalau namanya? Nah, inilah makanya kita saya tahluk bilang, kan? Bang. Kita tahluk sama Bang. Yesus gitu kan maksudnya kan? Dipertuhan itu maksudnya adalah Anda membuat diri Anda itu tahluk, tunduk mengikuti Dia, taat kepada perintah-perintahnya. Itu maksudnya dipertuhan, bukan dianggap Tuhan. Kalau dianggap Tuhan saja berarti Anda tidak perlu tunduk sama Dia. Atau cuman dibegini-beginikan saja boleh. Gini-gini kan abis itu korupsi. Korupsi yang besok gini lagi, abis itu besok korupsi lagi, gini lagi. Bang,
Bukan itu Bang, ini makanya saya bilang 98% manusia tidak mengerti apa itu mempertuhan. Mempertuhan artinya dianggap Tuhan. Kalau menganggap Tuhan saja berarti besok kita maling Bang. Yang penting kan saya anggap dia Tuhan. Ya udah saya anggap aja dia Tuhan, besok saya maling saja. Bukan itu Bang. Dipertuhan itu artinya membuat dirimu takluk di bawah kendali Dia. Itu maksudnya. Kalau orang yang takluk di bawah kendali Kristus, Yesus menjadi raja, maka dia korupsi enggak? Tidak. Kalau Yesus menjadi rajanya, yang merajai hidupnya, orang tersebut akan melakukan maunya Yesus. Begitu. Kalau di pikiran Anda menuhankan itu gini-gini, habis gini-gini ya korupsi aja kan gini-gini. Yang penting. Bukan itu Bang. Gimana sih? Betul. Ya. Paham Bang, paham. Jadi maksud saya begini. Anda kan seorang muslim. Anda ini sebenarnya dirajai oleh yang namanya Muhammad. Setuju nggak Anda? Ya memang gitu. Iya, makanya Memang ketika Muhammad merajai Anda itu akan ngikutin perintah-perintah dia. Contoh, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, betul? Keluarnya pakai kaki kanan. Pertanyaan saya biar ngapa? Apa gunanya itu masuk kamar mandi kaki kiri, keluar pakai kaki kanan? Wah, kalau saya biasa aja sih Bang. Mau Ya kanan mau kiri itu. bebas. Makanya saya bilang Bang, menjadi Islam itu sebenarnya esensinya apa? Esensinya itu Bang, menjadikan Muhammad memerintah hidupmu. Makanya saya terus menerus bersuara, berhenti Bang menuhankan Muhammad itu. Menjadikan Muhammad pemimpinmu, menjadikan Muhammad penguasa hidupmu, berhenti. Yang saya beritakan kepada Anda, jadikanlah Yesus yang memerintah hidupmu. Jadikanlah Dia Tuhan, Tuan di hatimu, memerintah. Itu loh. Kalau Yesus memerintah hidupmu Bang, kamu masuk kamar mandi kaki kiri pakai kaki kanan boleh Bang. Tetapi kalau Muhammad yang memerintah hidupmu, kamu masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Lalu kalau kamu akan pergi ke Arab mencium sebongkah batu. Tuh ada yang ngomong tuh, masuk kaki kiri katanya biar nggak kepleset, bener nggak? Gak ada urusan itu Bang. Gak ada urusan. Iya. Oke, dari penjelasan saya yang sedikit itu, Tanya gini. apa Feb? Dari Tanya apa, penjelasan Feb? saya yang sedikit Tentang itu, Kristen Feb. gini, Rian. Kalau misalnya nih kamu kosong dulu nih, kamu kosong, kamu bukan Kristen, bukan Islam, kamu kosong nih, murni, kamu masih manusia yang belum Kira-kira kalau saya suruh milih, ada Yesus, ada Muhammad. Kira-kira yang mana yang mau kamu pilih sebagai pemimpin hidupmu? Kalau kosong. Ya. Ya kalau kosong, kalau belum belajar apa-apa ya berarti nggak milih apa-apa Bang, kan nggak tahu sama sekali. Iya, kalau masih kosong kamu disuruh milih, kamu pilih siapa? Supaya kamu jadikan sebagai pemimpin hidupmu. Muhammad atau Yesus? Allah Bang. Berat ya. Bang, kalau Bang, Allah, kalau Bang, ini Allah itu, Enggak, Bang, dari dulu, Allah Bang. itu adalah Tuhan yang diciptakan oleh Muhammad. Bahkan Allah itu punya Tuhan, namanya Muhammad. Ini Karena Bang, pekerjaan kalau tadi gini, aku pekerjaan Allah itu tiada lain tiada bukan menuruti hawa nafsunya Muhammad. gini Bang, kalau tadi aku jawab
sesuai hati nurani misal ya, jawab A atau B. Nanti yang itu wah. Bang, Ayo, jangan pikirin orang lain. Coba, menurut hati nuranimu yang paling dalam, sudah sering nonton Edis TV. Seandainya kamu disuruh memilih, kamu sekarang masih kosong, belum Islam, belum Kristen. Kalau saya suruh milih antara Yesus dan Muhammad, kamu pilih siapa? saya milih ateis, Bang. Ya sudahlah, dia ketakutan. Oke lah, Bang Rian, saya tidak memaksa. Semoga tidak dalam waktu lama lagi saya mendengar kabar berita baik dari Anda bahwa Anda sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Oke? Oke? Mungkin nggak tahu juga, Bang. Iya, mudah-mudahan ya. Kita jangan memaksakan. Oke, terima kasih Bang Rian. Aduh, memang mereka ngeyel, mereka takut. Ayo, silakan. Yang naik dan. Ya, selamat malam Ibnu Kalam. Silakan nyalakan kamera dulu. Ya, selamat malam. Waduh, apa kabarnya? Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru bagi umat Kristen di Indonesia dan di seluruh dunia. Amin. Amin. Ya, gimana Pak Kalam? Ya, baik-baik. Baik-baik. Iya, gimana? Raya Natal dan Tahun Baru. Iya, jadi begini Pak Kalam, banyak orang-orang Islam itu alergi dengan Natal. Contohnya adalah ini, ya. Egy Sujana, dia ingin menetapkan 25 Desember itu menjadi hari mualaf. Ya memang kalau Muslim, kalau nggak halu namanya bukan Muslim. Nah gini Pak Kalam, sebenarnya nih kalau kita membaca Al-Quran ya, ini terlepas dulu apakah Isa itu adalah Yesus ya. Yang jelas Isa itu dalam Al-Quran punya ibu namanya Maryam. Nah, dikatakan bahwa Maryam ini adalah mengandung, tetapi dia dalam keadaan tanpa suami, betul ya? Atau seorang perawan yang mengandung, begitu ya? Nah, di dalam Bible, di dalam Alkitab Kristen, ada seorang perempuan juga bernama Maria dan mengandung dalam keadaan perawan. Nah, tentu saja ini merujuk kepada sosok yang sama sebenarnya, walaupun nanti outputnya berbeda. Nah, di dalam Al-Quran itu jelas sekali kan, Nabi Isa itu berkata, keselamatan dilimpahkan kepadaku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku wafat, dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Ayat tersebut ada di dalam Al-Quran gitu. Keselamatan atas kelahiran Nabi Isa. Nah yang menjadi pertanyaan ini, kenapa umat Muslim ini alergi mengucapkan Natal? Silakan Pak Kalam. Ya, karena katanya alasannya itu kalau seorang Islam mengucapkan selamat Natal, mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu bermasalah. Yang saya dengar begini. Kenapa? Yang saya dengar begini, katanya kalau orang Islam mengucapkan selamat Natal, katanya dia jadi Kristen. Tidak, dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, padahal umat Islam tidak mengakui Yesus Tuhan. Kenapa umat Islam banyak membaca Alkitab? Apa itu Tuhan di dalam Alkitab? Iya. Oke, jadi Pak Kalam sampai sekarang masih Muslim ya? Masih Muslim, tapi sudah mengakui Tuhan Yesus ya? Yesus Tuhan. Ya, sudah menerima apa? Kapan ini Pak Kalam menerima Yesus sebagai Tuhan ini? Kapan? Secara online itu saya dibaptis oleh Ibu Uti Watumena. Oh, sudah dibaptis, Pak. Baptisan secara live begini. Oke. Disuruh melakukan seharusnya Pak Kalam pengakuan. Seharusnya Pak Kalam ini harus dibaptis yang sungguh-sungguh Pak Kalam. Dibaptis dibaptisan air begitu. Belum, kalau baptisan air belum. Pak Kalam, saya ini sebenarnya mendoakan ya, walaupun saya berbicara, saya mendoakan Pak Kalam. Kapan ini Pak Kalam
sungguh-sungguh meninggalkan agama Islam secara total, lalu sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup Anda. Ini Pak Kalam ini saya lihat ini masih abu-abu ini. Islam tapi udah keluar tapi belum keluar. Mau masuk Kristen tapi belum masuk. Ini bagaimana ini Pak Kalam nih? Masih banyak yang perlu diperbaiki di Islam. Banyak. Termasuk terjemahan Al-Quran. Kalau saya ke Kristen terus saya mengusulkan perbaikan terjemahan Al-Quran, kan mereka mungkin kurang percaya ya. Tapi kalau saya di Islam terus saya ini terjemahan ini keliru. Satu contoh dulu Pak Kalam. Mudah-mudahan. Atau gini Pak Kalam, banyak yang meragukan ini jangan-jangan ini pura-pura ini jadi Islam nih katanya. Pura-pura. Oke, Pak Kalam bisa nggak membacakan satu surat atau doa-doa sholat, niatan sholat begitu supaya teman-teman pada mengakui nih bahwa ya dites dulu, silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Sah. Udah cukup. Sah Pak Kalam. Oke, Ini Pak ayat, Kalam. ini ayat yang paling bermasalah di umat Islam. Quran surat 2 ayat keempat. Orang yang beriman adalah orang Apa itu tadi? yang baru saja saya baca itu. Itu bermasalah sekali di umat Islam. Orang yang beriman adalah Orang yang percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Malah mereka lebih condong kepada, wah itu Alkitab sudah dipalsukan. Nah, itu dia penyakitnya Pak Kalam. Akibat daripada itu, mereka enggan mengucapkan selamat hari Natal, selamat atas kelahiran putra Maryam, kelahiran Yesus begitu. Kenapa umat Muslim begitu alerginya gitu sehingga umat Muslim ini begitu alergi dengan tokoh, dengan sosok yang bernama Yesus begitu. Padahal di dalam Al-Quran mereka itu jelas sekali ada ucapan keselamatan atas lahirnya putra Maryam. Selamat atas kelahiranku, selamat atas hari kelahiranku. Itu ada tertulis. Iya, begitu. Sementara selamat atas kelahiran Muhammad nggak pernah ada. Tapi ya itulah pelan-pelan ya. Inilah makanya tugas saya juga Pak Kalam. Saya itu menyadarkan orang-orang Islam bahwa mereka itu hidup di dalam sebuah ketidakjelasan begitu. Yang membuat mereka nggak jelas itu sebenarnya adalah karena mengikuti apa yang dicekoki oleh para ulama. Begitu. Karena ulama mengajarkan kalau baca Quran baca amin. Mereka tidak baca artinya. Akhirnya jadi seperti ini Pak Kalam. Oke lah, tapi itu pun Pak Kalam, saya juga sedikit tambahkan sedikit. Ya. Yang paling bermasalah itu juga adalah mazhab yang diikuti di Indonesia. Itu mazhab Syafi'i dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu dinyatakan tidak sah di zaman kejayaan Islam. Mazhab yang dinyatakan benar di zaman kejayaan Islam adalah mazhab Maliki seperti di Burkina Faso dengan mazhab Imam Abu Hanifah seperti di Turki. Jadi umat Islam di Indonesia itu berbeda mazhabnya dengan negara-negara yang lain. Berbeda. Oke. Ya, intinya saya juga Pak Kalam ya, saya mendoakan semoga Pak Kalam betul-betul secara total meninggalkan agama Islam dan datang. Ya, saya mengaminkan. Amin. Karena saya juga mau diselamatkan. Saya juga mau diselamatkan. Amin. Ya. Oke, semoga Pak Kalam menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Pak Kalam ya. Oke, saya rasa begitu saya Pak Kalam ya. Selamat malam. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Pak Kalam ya. Oke. Kita turunkan dulu Pak Kalam ya teman-teman ya. Nampaknya ini ada perubahan ini. Oke, ada perubahan di TikTok. Di fitur TikTok ternyata ada perubahan. Udah 3 hari saya nggak live ada perubahan. Oke, teman-teman sekali lagi ya saya infokan mungkin sebagian dari teman-teman baru datang. Teman-teman sekalian, saya mohon maaf karena saya 3 hari tidak siaran. Karena apa?
karena saya teman-teman itu berpindah tempat. Jadi teman-teman saya sudah mulai angkat-angkat barang segala macam ke rumah apologet kita. Puji Tuhan teman-teman, rumah apologet kita sudah selesai, sudah jadi. Tetapi teman-teman, kita masih perlu mengadakan proses pindah dan juga kita akan mengadakan rehab atau renovasi sedikit-sedikit karena masih ada sebagian-sebagian yang belum kita bereskan teman-teman. Itulah kenapa saya 3 hari tidak live karena sangat-sangat super sibuk. Teman-teman ya, saya bersih-bersih begitu ya, beres-beres segala macam, perbaiki yang rusak-rusak sedikit seperti itu. Ya namanya juga rumahnya kan juga rumah bekas bukan rumah baru teman-teman ya. Teman-teman sekalian juga saya meminta kepada teman-teman ya support dan dukungan teman-teman karena bulan Desember ini adalah bulan terakhir kita. Habis Desember ini kita sudah tidak ada lagi program pengadaan rumah apologet karena kita sudah selesai. Berkat dari teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya teman-teman ya. Akhirnya teman-teman doa saya dikabulkan. Puji syukur kepada Tuhan ya teman-teman, puji syukur kepada Tuhan Yesus, syukur kepada Bapa di sorga, dan puji syukur juga kepada Roh Kudus bahwasanya teman-teman apa yang saya doakan, apa yang saya cita-citakan, apa yang saya harapkan berhasil dan diizinkan Tuhan terjadi. Ya walaupun dengan perjuangan yang sangat berat, struggling yang sangat sedemikian rupa ya teman-teman, saya sebenarnya nggak sabar nih pengen spill dapur-dapurnya gitu, tapi nanti Rudy Iskariot nangis. Jadi nggak usah lah ya, nggak usah. Intinya teman-teman nanti kalau sudah rapi ya, karena masih berantakan semua, sangat-sangat berantakan teman-teman ya. Kalau saya spill di sini nanti berantakan semua ini tempatnya, jadi saya masih wah, kalau kalian lihat ini masih seperti kapal pecah. Nih sebentar ya, saya coba. Nggak usah lah, ntar ya pokoknya. Ini berantakan semua di sini. Intinya teman-teman, masih barang-barang masih berceceran. Jadi beberapa hari ini mungkin saya akan sibuk. Kita kasih naik ada Ikhwan. Ya, selamat malam saudara Ikhwan. Silahkan nyalakan kamera Anda. Ya, Bang Ikhwan, saya mau tanya dulu nih Bang Ikhwan. Bang Ikhwan Muslim? Muslim, Bang Adis. Muslim. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan Bang? Silakan. Saya mau bertanya ini, Bang Adis. Jangan dimati-matikan Bang layarnya. Ya, silakan. Tidak di ini. Bang Adis. Ya, silakan Bang. Yesus sunat atau tidak? Di dalam Bible, Yesus disunat pada umur 8 hari. Tapi temanya bukan itu loh Bang. Tema kita itu tentang hari Natal. Memang orang Muslim nih kalau ngomong nih nggak pernah. Bang, tema kita itu bukan perihal sunat. Tema kita perihal Natal. Sekarang gini, Anda Muslim boleh nggak mengucapkan selamat Natal? Selamat atas kelahiran Putra Maryam. Meninggal Boleh. dunia. Boleh? Boleh? Boleh nggak? Ya, saya tanya tadi, jawab dulu. Kan tadi sudah Belum saya dijawab. jawab Bang. Menurut Bible, Yesus disunat pada umur 8 hari. Tadi Abang kemana waktu saya ngomong begitu? Suaranya Adis hilang-hilang. Coba tanya penonton. Terus Hilang-hilang. yang disunat, Aduh, yang iya disunat nih. agama apa? Yang bersunat itu agama apa? Yang bersunat agama apa? Bang, sunat itu tidak ada di dalam Al-Quran, Bang. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada kata sunat.
Bahkan di dalam Al-Quran tidak pernah diperintahkan sunat. Tapi tema kita bukan itu. Tema kita tentang ini. Gimana sih? Aduh, malah lah. Teman-teman sekalian, ya ini saya mohon maaf ya, karena kita ini kan pindah ke sini, ini masih pakai wifi sini teman-teman. Memang agak sedikit lemot teman-teman wifi-nya. Jadi teman-teman kita masih proses mengupgrade. Nah nanti mungkin sekitar berapa jam lagi itu ada tukang upgrade-nya datang ke sini. Jadi kita sudah bisa upgrade nanti. Nah teman-teman sekalian, kalau kalian itu seorang muslim yang awam, tolong jangan naik ke sini. Nanti kamu itu malah menjadi bulan-bulanan. Ya, yang naik ke sini itu adalah orang yang belajar agama Islam. Orang yang belajar agama Islam kalau naik sini itu mengiyakan saya. Ya silakan. Kita kasih naik, ada Khairul Azmi. Khairul Azmi. Ya, silakan. Khairul Azmi, silakan nyalakan kamera dulu. Baik, sabar ya, sabar. Muslim ya, Bang ya? Jelas ngapain nyembah manusia. Nggak ngaca ini orang menuhankan mayat Muhammad. Main nyembah manusia, sedangkan kamu nyembah mayat Muhammad. Ya silakan, nyalakan kamera dulu. Iya kamera dulu. Kamera dulu baru ngomong, silakan. Sabar bro, sabar. Tidak kamera ada dulu menyembah Nabi Muhammad. Kamera dulu baru nyala. Tunggu nekat yang nyata. Tidak ada umat muslim menyembah Muhammad. Lari. Datang ke sini dia mau report. TikTok lapor orang ini menghina agama Islam. Siapa yang menghina? Saya hanya mengatakan, membalikkan perkataan Anda. Anda kan sering mencemooh orang-orang Kristen, katanya menuhankan Yesus, sementara kau menuhankan Muhammad. Ini gimana sih kalian? Oke, kita kasih Jin. Bila perlu kalau kalian naik sini, minta didampingi Ustadz. Ya, Ibnu Syafiq Al-Faqih. Silakan nyalakan kamera dulu. Belum bisa, Bang. Sebentar, Belum saya cek. Bisa, udah bisa. Saya sudah undang tuh. Saya sudah undang Anda untuk menyalakan kamera. Oke, siap. Oke. Bang Ibnu Syafiq Al-Faqih, saya mau tanya dulu kepada Anda, saya konfirmasi. Apakah Anda ini seorang muslim? Alhamdulillah. Oke, Anda seorang muslim. Anda sudah menyimak tema yang kita bahas dari tadi? Ya, baru lihat sih. Oke, tema kita hari ini itu adalah seputar gimana? Iya, cuma lihat temanya di atas itu hanya klarifikasi. Tidak ada satupun umat Islam yang menuhankan Muhammad. Astagfirullahaladzim. Nampaknya dia ini orang. Oke, saya tanya dulu Ibnu Syafiq. Udah berapa kali nonton Edis TV? Muhammad. Apa? Kami itu menyembah kepada Allah. Iya, udah berapa kali nonton Edis TV? Baru ngelihat. Oh ya pantesan. Bang, saya mau tanya dulu sama Anda ini. Menurut Al-Quran, ada nggak manusia
atau orang-orang yang menuhankan manusia lainnya? Menurut Al-Quran ada orang-orang kafir. Ada. Oke, menuhankan manusia, betul? Muhammad manusia bu nggak? Yang menuhankan manusia itu orang kafir seperti kalian. Sebentar. Yang Tenang. Muhammad itu manusia atau bukan? Nabi Muhammad itu Rasulullah Shallallahu Bukan manusia. Alaihi Wasallam. Bukan manusia. Manusia utusan Allah. Nabi Manusia. Allah. Oke, manusia. Rasulullah. Menurut Al-Quran, ada nggak manusia yang dituhankan? Tidak ada Tuhan Tidak selain ada. Allah. Ya udah, belajar Al-Quran dulu ya. Belajar Al-Quran dulu. Aduh. Memang berat mereka ini teman-teman ya. Sulit mereka ini, sulit. Oke, belajar dulu agama Islam sana. Sebentar tidak ada yang menuhankan manusia. Sebentar ada. Saya itu sudah berkali-kali ketemu dengan orang-orang Islam yang nyembah Muhammad, nuhankan Muhammad di jalan raya. Gimana? Supriyadi dia belum nongol. Kita kasih naik, ada ini nama-namanya ini aneh-aneh nih. Cilok Ngokos. Masa namanya Cilok Ngokos nih? Silakan. Kita kasih naik, ada Habib Al-Syur. Nih Habib nih ngaku turunan Muhammad, padahal Muhammad nggak punya anak. Ayo silakan Habib Al-Syur, silakan nyalakan kamera dulu. Muslim ya bang ya? Muslim. Ya silakan bang, nyalakan kamera dulu. Ini Bang Edi sini nggak ada bosan-bosannya bahas Iya, Islam. Bang. Apa sebenarnya? Nyalakan kamera dulu. Nanti Anda ngomong, kenapa kamu Edis nggak bosan-bosan bahas agama Islam? Ya kamu lihat dulu yang di layar ini. Ini 25 Desember, ini orang nggak bosan-bosan bahas Kristen. Gimana sih? Kau lihat nggak itu yang di layar saya itu? Ada seseorang bernama Egy Sujana. Dia salah satu pemimpin ormas-ormas Islam. Dia bilang 25 Desember itu mau dijadikan hari mualaf sedunia. Giliran saya tanggapin kamunya nggak bosan-bosan kau Edis bahas Islam. Ini gimana nih Habib ini? Kalian ini maunya menang sendiri. Bahas Kristen nomor 1, giliran agama kalian dibahas, stroke kalian, stres. Silakan nyalakan kamera dulu. Gini Bang, sebelum saya nyalain kamera. Oke baik, saya kasih dia. Kau tidur di bawah sana. Kau tidur di bawah sana kalau nggak mau nyalakan kamera. Gimana? Kalau gini ya. Ini adalah sebuah forum diskusi. Ini adalah sebuah forum debat. Diskusi bukan ajang saling caci maki. Debat bukan ajang hujat. Jadi kalau orang Islam boleh membahas hari Natal, katanya Natal bukan kelahiran Yesus, tapi Natal kelahiran Dewa Matahari. Ini forum ini saya gunakan sebagai panggung untuk kalian memberikan aspirasi kalian. Ayo nih, ini udah 8.000 orang nih yang nonton nih, baru 30 menit kita siaran nih ya. Jadi silahkan nih. Ini adalah corong untuk berbicara kepada orang banyak. Ayo naik ke sini, saya kasih kesempatan. Nyalakan kamera, silahkan berbicara. Saya akan bantah argumen-argumenmu. Ya. Oke, kita kasih naik lagi, ada Mansor. Ya Mansur, silahkan nyalakan kamera Anda. Dipanggil lawang Kristen. Ya.
Mansur Muslim ya? Muslim. Oke, silakan Mansur. Ah, Kamera dulu nyalakan. Takut dipersekusi dia katanya. Ya, karena memang ada ajaran dalam agama Islam itu. Kalau meninggalkan agama Islam katanya nggak dapat warisan. Nah, Mansur silakan nyalakan kamera. Udah nyala. Mansur, Anda ngerti nyalakan kamera nggak? Ya. Hanya satu ini nyala kamera dah. Oke, saya bantu dari sini Mansur ya. Tuh. Nah, oke. Silakan. Simpang, tekan simpang. Simpan ya, tekan simpan. Oke. Jangan kebalik Mansur. Ke wajah Anda. Apakah Anda sudah malu jadi orang Islam? Balik. Ayo balikan dulu ke wajah. Balikan ke wajah. Ya, ada kamera dia. Atau sana minta belajar dulu sana ya. Belajar dulu sama cucu sana. Aduh, nyalakan kamera saja nggak bisa. Teman-teman, ini sedikit pengumuman ya teman-teman ya. Kalau untuk orang yang mohon maaf nih, orang-orang yang sudah berumur yang belum pernah kenal TikTok, belum pernah kenal media sosial, yang sudah kenal media sosial nggak masalah ya. Karena ada banyak sekali teman-teman generasi-generasi lama, ibu-ibu, emak-emak begitu ya, menjadi korban-korban penipuan. Teman-teman saya kasih tahu ya. Saya ini itu kan, saya kalau ngomong nanti dibilang sombong. Saya nggak mau dibilang sombong ya, saya bukan sombong. Saya ini kan sudah dalam kategori influencer. Ya, orang-orang yang mempengaruhi di media sosial. Karena kalau saya live kan yang nonton misalnya ini 10.500 orang, belum nanti di YouTube. Yang nonton di YouTube mungkin kurang lebih 3.000-an, saya nggak nonton ya. Teman-teman sekalian, yang saya ungkapkan itu adalah bahwa banyak sekali orang-orang itu memfitnah saya, mempelesetkan perkataan-perkataan saya. Nge-lag. Aduh, iya nih teman-teman. Aduh, jadi nge-lag ya. Aduh. Nge-lag teman-teman, macet-macet. Teman-teman macet-macet gimana? Masih nge-lag teman-teman? Iya. Sekarang gimana? Masih macet-macet? Lancar ya? Ya, gini teman-teman, kenapa macet-macet? Sebagian ada yang nge-lag mungkin. Karena saya ini sudah pindah ke rumah apologet kita, teman-teman. Jadi sinyal di sini itu belum bagus, masih saya mau upgrade. Jadi teman-teman sabar ya, nanti kurang lebih sekitar 2 atau 3 jam lagi nanti teknisinya datang ke sini untuk mengupgrade wifi atau internet kita di sini ya teman-teman. Puji Tuhan teman-teman, puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yesus, terima kasih kepada Bapa di surga, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Karena apa teman-teman? Karena doa dan pengharapan saya tentang rumah apologet ini sudah tercapai. Yang belum tercapai itu tinggal menggarap-garapnya teman-teman. Jadi kita masih mengadakan garap, masih kita perbaiki sebagian-sebagian, masih kita beres-beres dan masih kita isi. Masih nanti kita isi kursi-kursi supaya nanti kalau teman-teman main sini tidak tidur di lantai. Jadi teman-teman yang berada di California bagian selatan, teman-teman boleh main, bantuin saya beberes-beres. Gitu. Atau nanti bilang sama Rudy Iskariot, bilang begini, Rudy Iskariot, kan kau punya mata-mata, kau kan punya orang yang pengintip-pengintip di sini, boleh suruh dia main sini. Nanti biar suruhannya itu ngelihat, oh betul kok sudah ada rumah apologet. Sudah ada teman-teman. Puji Tuhan. Kemarin itu sudah balik nama, begitu teman-teman. Jadi sudah atas nama saya ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik.
Jadi teman-teman kalau mau datang bantu-bantu beres-beres boleh ya, beres-beres. Banyak teman-teman karena kita masih ngangkut barang-barang, ada barang-barang di sini tuh. Kalau buang sampah itu bayarnya juga 800.000. Iya temen, gini, banyak teman-teman itu yang tidak tahu keadaan di sini begitu. Di sini itu teman-teman itu jauh lebih mahal daripada di negeri kita tercinta Indonesia. Percayalah sama teman-teman, Indonesia itu udah paling enak. Makanya seandainya teman-teman boleh berapologet dari Indonesia, saya milih berapologet dari Indonesia. Masalahnya saya dipersekusi. Jadi keadaan kita itu nggak sama teman-teman. Kalau misalnya kalian bisa berapologet dari Indonesia, itu adalah suatu anugerah yang sangat luar biasa. Begitu. Kalau kalian bisa berapologet dari negeri Konoha, tidak dipersekusi, itu kalian sudah sangat enak. Kalian bisa meniduri rumah kalian. Sementara saya itu tidak bisa meniduri rumah saya. Begitu. Anda beli kasur di rumah Anda, bisa Anda tiduri kan? Saya tidak bisa, saya beli kasur, tapi tidak bisa saya tiduri. Jadi teman-teman kalian harus bersyukur bahwa kalian yang masih berapologet dari Indonesia, kalian harus bersyukur ya. Jangan kalian iri dengan keadaan orang-orang yang berapologet dari sini, teman-teman ya. Kalian tidak tahu betapa strugglingnya, betapa beratnya teman-teman. Ini pajaknya saja, pajak rumah ini biar teman-teman tahu. Kalau teman-teman pajak rumah di Indonesia itu murah-murah teman-teman. Kalau teman-teman saya kasih tahu nanti pajak rumah di sini, nanti teman-teman bisa jantung. Pajak rumah di sini itu 150 juta per tahun. Biar teman-teman tahu. Jadi teman-teman udah enak, teman-teman di Indonesia udah enak. Berapologet dari sana itu udah enak. Jadi jangan kalian pikir singa berterbangan begini. Enggak, itu perginya ke rumah apologet. Begitu teman-teman. Kalau yang kita makan itu tetap sepiring teman-teman. Saya bahkan sampai nangis. Saya itu pengen makan pete. Saya pengen makan ikan asin. Pengen makan sayur singkong. Itu saya pengen nangis saya itu kalau makan teman-teman. Karena apa? Kalau beli pete, harga pete 150.000. Tapi kalian ini nggak bersyukur betul loh. Ya, yang sirik-sirik, yang musyrik dengan saya itu, mereka nggak tahu teman-teman. Bayangkan teman-teman, kalau kalian makan pete 3.000 ke pasar dapat pete yang seger-seger. Udah bisa makan sambal mantap. Di sini teman-teman makan pete itu harus lewati gunung, lewati lembah. Tanyalah orang-orang yang di sini tanya. Gimana ceritanya? Kita mau beli pete saja harus ngidupin kendaraan, masuk ke jalan tol, harus setengah jam dulu. Itu pun kalau ketemu petenya. Kadang-kadang tidak ada. Aduh, ya. Tapi teman-teman, banyak orang itu melihat dari sebelah mata. Dia tidak melihat dari keseluruhan begitu. Makanya teman-teman saya kasih tahu, untuk yang berapologet dari Indonesia, lanjutkan. Itu sudah tempat yang paling enak. Begitu teman-teman. Kalau kalian ke sini teman-teman, yang ada nanti kalian itu ngeluh. Yang ada nanti kalian itu cuman akhirnya pulang, percaya. Pulang yang ada. Begitu. Karena apa? Kalian sampai sini belum udah pening duluan. Ya udah, teman-teman. Kenapa sih saya menginikan rumah apologet, ngebet pengen mendirikan rumah apologet? Karena saya tahu itu adalah hal yang sangat vital. Begitu teman. Tapi puji Tuhan ya teman-teman ya, doa saya, ya harapan saya kepada Tuhan Yesus, saya itu teman-teman
ketika saya memutuskan untuk berangkat, saya itu percaya dengan perkataan Tuhan Yesus, ya, bahwasanya apa yang kita tinggalkan itu akan digantikan. Puji Tuhan, digantikan. Begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman, makanya kita ngebet pengen mendirikan rumah apologet karena itu adalah suatu hal yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat kebutuhan yang sangat-sangat primer. Bayangin teman-teman mau berapologet nggak ada tempat tinggal. Yang ada bukan berapologet, yang ada mikirin bayar tempat tinggal. Ya teman-teman ya, itu teman-teman. Rumah apologetnya, puji Tuhan, sudah kita beli, sudah sah kita beli teman-teman. Ya, bahkan kemarin itu 3 hari saya itu sibuk sekali mengurusi segala macamnya. Kemarin saja sehari itu kita pindah-pindah sekaligus daftarin listrik, pindah nama listrik, pindah nama air, pindah nama sampah, pindah nama apalagi, banyak lah. Di sini itu ada yang disebut dengan HOA. HOA itu kependekan daripada Homeowner Association. Nah, HOA itu Homeowner Association. Kalau di Indonesia macam RT RW gitu lah. RT RW saja itu bayarnya sebulan 3 juta. Jadi udah enak kalian di Indonesia, udah enak kalian di sana. Kalian kalau lihat paus terbang itu larinya ke sana itu bayar. Biar kalian tahu. Kalau kalian dapat paus terbang, kalian udah bisa makan enak-enak. Kalau saya dapat paus terbang, saya alokasikan bayar HOA. Aduh, memang ada belah mata. Tapi ya sudahlah ya. Yang mau mengerti, mereka akan mengerti. Yang tidak mau mengerti, biarlah mereka tidak mau mengerti. Karena begini teman-teman, seorang sahabat tidak kalian jelaskan pun mereka akan mengerti. Tetapi seorang musuh, kalian mau jelaskan sampai jungkir balik, mereka tidak akan mau mengerti. Itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian, memilah keadaan ya teman-temannya. Ini adalah memang keadaan yang sulit. Memang pilihan yang saya ambil itu adalah pilihan yang sulit, bukan pilihan yang mudah. Nah, kapan-kapan nanti kita spill. Walaupun banyak yang bilang katanya jangan spill katanya. Nanti makanya akan kita adakan open house ya bulan Desember ini mudah-mudahan. Jadi kepada teman-teman yang di sekitar sini itu bisa datang seperti itu ya. Puji Tuhan, haleluya ya. Nah teman-teman sekalian, seperti biasanya ya, kita akan memulai kembali diskusi kita. Kita akan mengadakan dialog interaktif, diskusi antara Islam dan Kristen. Ingat ya teman-teman ya, diskusi bukan ajang caci maki. Debat bukan ajang hujat. By the way, anyway, Busway, teman-teman, apakah teman-teman bisa mendengar suara saya dengan baik? Suara saya putus-putus nggak? Apakah teman-teman bisa mendengar suara saya dengan baik, tanpa putus-putus, lancar jaya? Lancar ya? Oke, puji Tuhan, lancar. Oke, baiklah teman-teman ya, tanpa berlama-lama lagi kita akan tema kita hari ini itu mengenai tanggal 25 Desember. Nah. Jadi teman-teman, ada satu orang ya, teman-teman pasti tahu siapa namanya ini ya. Ini namanya ini adalah Egy Sujana. Nah, teman-teman, orang-orang muslim ya ini juga sekelompok dengan Zuma, Rifa dan kawan-kawan ya, Nandar dan kawan-kawan. Jadi mereka ini teman-teman ingin membuat tanggal 25 Desember yang kita tahu ya bahwa 25 Desember itu adalah hari Natal.
ingin mereka ganti dengan hari mualaf sedunia katanya. Ya. Jadi memang hebat. Sebentar, saya balikin dulu badan saya ya. Nah, lihat nih ya. Jadi ini namanya Egy Sujana. Ya, jadi orang-orang Islam yang seperti mereka ini memang penyakit halunya itu sudah sangat tinggi, sudah hampir mirip kayak Muhammad. Mereka ingin membuat tanggal 25 Desember itu menjadi hari mualaf. Nah, makanya saya ingatkan kembali, wahai Islam, wahai kadrun-kadrun, 25 Desember itu bukan hari mualaf, hari berhenti menuhankan Muhammad. Oke, ini tema yang akan kita bahas. Jadi teman-teman, persiapkan dulu kopinya, persiapkan dulu cemil-cemilannya ya, karena kita akan mengundang orang-orang Islam untuk membahas hari 25 Desember ini. Karena begini teman-teman, banyak sekali memang tuduhan-tuduhan ya terhadap tanggal 25 Desember ini. Ya, hari dibilanglah hari pohon cemara, dibilanglah hari kelahiran Dewa Matahari. Memang orang-orang ini teman-teman itu banyak halunya begitu. Selalu saja mereka itu ingin memutarbalikkan keadaan seperti itu, atau ingin menumpang sebuah situasi begitu ya. Jadi bagaimana cara supaya Anda itu langsung mendapat perhatian besar? Harus nempel di hal-hal yang besar gitu. Itu dalam bidang apapun. Kalau kalian mau terkenal harus nempel di hal-hal yang besar. Nah itu. Makanya cara Anda itu biar pansos, itu Anda itu harus kontra dengan yang sudah terkenal. Nah, itu cara pansos paling cepat. Nah, begitu. Kalau kamu nggak percaya, coba aja kritik tokoh-tokoh begitu. Kritik Hotman Paris lah, atau kritik presiden lah, pasti kau nanti cepat besar pasti. Ya, ayo silakan teman-teman ya, kita akan membuka dialog interaktif kita. Silakan ya, bagi teman-teman sekalian yang ingin naik, kita ngobrol-ngobrol santai di sini. Oke, kita kasih naik, ada pertama Mana nih batunya? Ini cari udang. Masakan kalian memahami sebuah bahasa saja nggak paham-paham? Aduh, memang kalau ngomong dengan IQ 78 memang agak challenging. Tapi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Begitulah berbicara kepada mereka. Seandainya mereka cerdas, tidak mungkin mereka benturin kepala ke ubin setiap hari. Ya, ayo silakan. Oke, kita kasih naik. Ada siapa lagi nih teman-teman ya? Kita kasih naik Nur. Tadi dia naik dia, Nur. Ya, silakan Nur. Nur. Nur, jangan ngambek Nur. Saya tahu kamu sudah tergoncang imanmu, jangan ngambek. Jangan mogok bicara. Ayo silakan, Anda mau menyampaikan apa nih? Saya beri kesempatan, yuk. Berat nih teman-teman. Mereka mogok makan, mogok bicara. Aduh. Ya teman-teman, sekali lagi ya, teman-teman mau saya pengen liatin ke depan gitu, mau lihat rumah Apologet, saya lihat depannya, gimana? Nggak usah ya. Sepil atau tidak sepil? Mau, oh mau katanya, mau. Maksudnya adalah 77 kali 7 kali itu artinya tanpa batas, unlimited. Itu artinya.
Jadi teman-teman, di dalam Bible itu memang banyak sekali bahasa-bahasa yang bersifat metafora. Jadi 40 hari itu bukan 40 hari artinya. Ini teman-teman, cuma nanti kalau saya ngomong gitu nanti saya dibilang sesat. Karena orang ini senang banget ngomongin saya sesat, gitu loh. Tapi support seperak nggak pernah. Heran saya sama orang-orang ini. Udah saya perhatiin, orang-orang yang kerjanya mengkritik itu belum pernah saya lihat dia support satu perak pun. Belum pernah. Jadi teman-teman, ketika Musa berpuasa 40 hari, 40 malam, Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, itu maksudnya bukan 40 hari. Maksudnya itu dalam waktu yang lama, begitu. Itu, Bible itu emang begitu. Lalu turunlah air bah 40 hari, 40 malam lamanya. Maksudnya itu adalah bukan 40 hari 40 malam, tetapi untuk jangka waktu yang sangat panjang dan sangat lama. Itu maksudnya. 40 hari 40 malam. Begitu juga dengan 70 kali 7 kali. Itu artinya tanpa batas. Begitu. Ya, saya rasa demikian. Mungkin teman-teman itu dulu ya teman-teman ya siaran kita kali ini atau bagaimana? Atau mau lanjut? Atau teman-teman mau lihat saya siaran tanpa kacamata? Nanti satu saat saya siaran tanpa kacamata. Tenang, tenang. Saya kan sudah pernah bilang, Juma kalau berani debat dengan saya akan berdebat tanpa kacamata. Gitu loh. Ayo silakan, Juma naik ke sini, kita diskusi. Begitu ya. Mau sepil-sepil kamar? Mau sepil-sepil kamar? Nih, mana sepil-sepil kamar? Intinya beginilah saya sampaikan kepada teman-teman. Teman-teman sekalian, apa yang kalian berikan kepada saya amanahkan. Kalau saya bilang untuk rumah apologet, artinya untuk rumah apologet. Begitu. Saya kasih tahu ya kepada teman-teman seperjuangan para apologet lain yang berada di Indonesia, kalian harus bersyukur. Karena apa? Karena kalian jauh lebih baik ketimbang saya. Situasi kalian maksudnya ya. Situasi kalian itu jauh lebih baik ketimbang saya. Kenapa? Begini. Ketika kalian berapologet contohnya ya, membuka media sosial begini, kalian dapat berkat begitu. Misalnya kalian dapat berkat misalnya paus. Begitu. Itu di Indonesia itu sangat-sangat berharga. Ya, kalian udah bisa makan sekeluarga kalau satu paus itu. Tetapi teman-teman di sini itu nggak ada artinya. Bukan dalam pengertian nggak ada artinya. Di sini itu artinya sangat kecil. Begitu teman-teman. Ya, jadi kalian yang masih di Indonesia, berapologet dari Indonesia, bersyukurlah kalian. Begitu. Tidak seperti saya. Tadi kan saya udah ceritakan, saya ini teman-teman merindukan. Saya itu pengen makan seperti bagaimana saya makan di Indonesia. Ada sambal, ada pete, ada ikan teri. Di sini itu adalah sesuatu yang sangat butuh perjuangan, teman-teman. Kalau Anda pegang 5.000 perak, pergi ke pasar, Anda sudah bisa membeli pete. Kalau Anda pegang 10.000 perak, Anda sudah bisa ke pasar membeli cabai. Anda pegang lagi 10.000 perak, Anda sudah bisa membeli ikan. Anda sudah bisa makan enak dengan 30.000 perak. $2 kalau di sini. Nggak nyampe $2. $2 itu udah 35.000. Sementara di sini $2. Nanti saya kalau ngomong gitu nanti disangka saya mengecilkan. Memang keadaannya begitu teman-teman di sini tuh. Ya, di sini itu serba mahal, makanya enak banget di Indonesia itu udah enak. Bersyukur kalian para apologet yang di Indonesia, bersyukur. Makasih Bang Jiti, makasih. Karena apa teman-teman? Karena kalian dengan 15.000 perak, kalian sudah pergi ke warung Padang makan enak. Di sini makan warung Padang habis 300.000. 300.000 teman-teman pergi ke warung Padang. 2 paling murah di sini menu makan itu $12 atau $15. Kalau dirupiahin ya sekitar segitu.
Kurang lebih 280 sampai 300 ribu, teman-teman. Jadi udah begitu enaknya. Begitu teman-teman ya. Jadi kalian jangan, apalagi dengan saya sepil rumah apologet, saya sepil begitu ya. Langsung, wah EDSDP mungkin. Kalian langsung makin atit-ati. Jangan teman, sama kok teman-teman. Rumah itu sama. Rumah itu di mana-mana sama. Tempat kita tidur. Nggak lebih dari situ. Emang ada gitu rumah yang langsung bisa meluncur ke surga? Kan nggak bisa. Rumah kan ya gitu-gitu saja. Tempat kita masak, tempat kita tidur, tempat kita mandi. Ya cuman itu, nggak ada yang lain. Fungsinya ya gitu-gitu aja. Mau rumahnya kayak apa juga gitu-gitu aja. Jadi teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah mensupport saya untuk mendirikan rumah apologet. Atas izin daripada Tuhan Yesus, kita sudah membeli rumah apologet itu. Yang tadi sudah saya spill sedikit. Belakang-belakangnya sudah saya spill. Itulah rumah yang kita beli. Teman-teman yang berada di California bagian selatan, Southern California, teman-teman boleh main, satu saat boleh main. Ya, sudah kita beli dan sudah balik nama. Sudah atas nama saya. Nanti Rudy Iskariot bilang, mana sertifikatnya? Mau digadein, mau digadein. Sudah. Gini teman-teman, saya mungkin bisa membodohi 3 orang, 4 orang. Tapi saya tidak mungkin bisa membodohi banyak orang. Ini ada 10.700 orang yang nonton nih. Nggak mungkin saya bisa bodoh. Apalagi ada orang di sekitar sini. Orang di sekitar sini tuh ada. Gitu loh. Ada orang di sekitar sini. Yang nonton itu juga ada. Jadi nggak mungkin saya itu tipu-tipu. Bahkan yang tinggal di sini itu tahu kalau saya berapologi itu tahu. Dan mereka tahu bahwa rumah ini memang sudah saya beli. Gitu. Jadi saya nggak mungkin tipu-tipu. Masa saya mau nipu kalian sebanyaknya pun. Atau gini saja, suruh Rudy Iskariot mengutus utusannya datang ke sini biar dia ngecek langsung. Saya tunjukin nanti ininya, DID-nya. DID itu maksudnya sertifikatnya. Kalau di Indonesia itu SHM-nya. Begitu. Jadi teman-teman, puji Tuhan sudah beres, sudah kita beli. Tinggal kita nggarapnya saja. Mau saya ini garasi mau kita bongkar, terus karena garasinya ini udah jadi kamar, teman-teman. Terus kita mau benerin beberapa bagian, ya kita mungkin ngecat sedikit ulang, kita tambal-tambal yang mungkin ini, kita bersih-bersihin rumput, bersihin segala macam. Makanya 3 hari saya yang tidak live itu saya ngurusin itu, teman-teman. Ini nanti saya masih ngurusin, karena pindah kepemilikan itu artinya pindah billnya itu pindah semua. Pindah tagihan listrik, pemilik lama ke pemilik baru, pindah sampah, pemilik lama, semuanya pindah iuran RT RW, HOE namanya di sini. Terus pindah lagi air, pindah lagi segala macam. Begitu tuh, teman-teman. Pindah pajak dan segala macam. Dan teman-teman, kalau kalian berapologi di Indonesia enak. Kalian bayar sampah sebulan 50.000 kan? Bayar sampah, mentok-mentok 100.000 lah. Di sini bayar sampah 800.000 sebulan, sampah doang, belum air, belum. Tapi saya nggak mau mengeluhkan itu. Saya cuma ngomong bahwa kalian itu lebih jauh beruntung. Orang-orang yang, kalau orang Lampung tuh ngomongnya sipe, tahu sipe? Sipe itu maksudnya gimana ya sipe itu? Bahasa Indonesianya itu ini jealous. Nah, jealous begitu. Orang-orang yang jealous, kalian itu sebenarnya sedang menjelaskan sesuatu yang tidak lebih enak dari kalian. Gitu loh. Kalian sudah enak begitu. Jadi saudara-saudaraku yang kukasihi, para apologet-apologet yang sering mengkritik saya, yang sering mengatakan saya sesat, saya tidak membalas kalian. Saya cuma ngomong begini, jangan kalian iri hati atau dengki. Keadaan kalian tuh lebih enak daripada saya. Saya ini akan memikirkan lagi pembayaran tentang rumah apologet ini. Tadi saya sudah bilang,
perawatan rumah apologet ini bukan perawatan ya, maksudnya pajak bla bla bla, pajaknya saja teman-teman itu sudah 150 juta per bulan. Itu pajak rumah yang harus saya bayar, yang harus saya tanggung. Jadi kalau ada paus terbang, jangan kau pikir itu untuk saya beli. Itu kesini semua itu untuk rumah kegiatan apologetika ini semua. Begitu. Jadi kalau ada paus terbang itu juga nanti buat nginiin bayar sampah, bayar air, bayar ini. Begitu teman. Saya kalau disuruh milih, saya itu pengen berapologet dari Konoha tercinta. Tetapi apalah daya tidak bisa. Karena Kadrun ingin mempersekusi saya. Yang mamanya datang di channelnya, katanya ditipu Edis 25 juta. Gini, bilang begini. Kalau dia bisa menunjukkan chat. Kan dia bilang, saya chat sama dia tanggal sekian, tanggal sekian. Itu kan bukan chat sama saya, chat sama Edis TV palsu gini. Kalau misalnya dia bisa menunjukkan chatnya itu dengan saya, dengan akun ini, akun Edis TV ini, atau akun Edis TV satunya, karena saya punya 2 akun asli. Kalau dia bisa menunjukkan bahwa chatnya itu dengan akun Edis TV asli, rumah apologet ini demi Tuhan Yesus saya kasih sama dia. Saya kasih sama dia. Ayo. Nah, kurang gimana lagi? Kalau dia bisa menunjukkan siapapun, bukan cuma dia, siapapun orang, siapapun. Kalau pernah ngechat dengan Edis TV asli, lalu saya bilang begitu, suruh transfer ke sini atas nama Udin, atas nama siapa, atas nama Budi Joko. Rumah apologet ini saya berikan kepada dia. Kok sinting banget saya nyuruh-nyuruh orang transfer ke rekening orang lain? Gimana? Ya keenaan orang itu gimana? Makasih Bang Martin, makasih. Jadi teman-teman pastikan ya, kalau teman-teman mau mensupport saya, supportnya ke saya langsung. Kalau teman-teman nonton di YouTube, itu ada tulisan berjalan tuh. Ya, ada PayPal, ada Zelle, itu teman-teman bisa support di situ. Ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Puji Tuhan sekali lagi teman-teman ya. Kita sudah beli rumah apologet itu dan sah. Sudah sah. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin kita hari ini rehat dulu. Kita akan lanjut lagi di diskusi-diskusi berikutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua ya teman-teman ya. Ingat teman-teman, pesan saya teman-teman kepada para penonton terutama yang muslim-muslim. Sudah waktunya teman-teman untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian. Ya, seperti itu. Jadi kita lalu ada lagi yang ngomong sama saya, Edis nggak percaya katanya. Dia tidak percaya dengan Bapa, dengan Putra, dengan Roh Kudus. Ya Tuhan. Masakan tiap hari kita di gereja mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga, dan seterusnya. Aku percaya kepada Roh Kudus, persekutuan orang-orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Masa kau bilang saya nggak percaya itu? Saya percaya. Masa kau bilang saya nggak percaya? Yang saya sampaikan adalah bahwasannya saya tidak mau menggunakan istilah-istilah yang lain. Saya hanya menggunakan saja percaya kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Udah itu saja, nggak usah diganti. Kenapa harus diganti jadi Tritunggal? Kalau mau diganti ya ganti, terserah, begitu loh. Kalau Anda mau pakai istilah begitu nggak apa-apa. Gitu teman-teman ya. Seperti itu. Nah teman-teman sekalian, pada waktu itu ada karena banyak yang ngomong begini, Bang, kau bilang Tritunggal buang tong sampah kan? Gini loh, gini. Coba kalian nonton, begini, kronologisnya itu begini. Saya sedang diskusi, makanya teman-teman, sebuah percakapan itu harus kalian lihat konteks yang sedang terjadi. Contoh, saya kasih contoh. Kalau ada bapak berbicara kepada anaknya,
ketika anak tersebut balita atau umur di bawah 7 tahun manjat pohon mangga. Terus bapaknya ngomong, terus manjat, terus manjat, manjat terus. Itu artinya bisa kebalikannya loh. Artinya bisa, maknanya itu bisa artinya menegur anak itu supaya turun. Makanya teman-teman ketika diskusi, Anda harus melihat konteks yang sedang terjadi. Pada waktu itu saya diskusi dengan Elia Miron. Saya bilang begini sama dia, kalau ada orang muslim nih, dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia mau meneladani Tuhan Yesus. Ingin hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Tapi dia nggak mau itu tritunggalan, dia nggak mau. Bahkan dibuang ke tong sampah. Menurutmu gimana, El? Si Elia saja bilang saya tidak berani menjadi hakimnya. Kan sudah, teman-teman, ketika Tuhan Yesus berjalan lewat jalan lain, dia menempuh jalan lain, bertemu Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Apa kata perempuan Samaria itu? Sekarang aku tahu bahwa engkau seorang nabi. Apa Tuhan Yesus marah? Hei! Sesat. Kamu cuman percaya saya nabi? Sesat. Enggak ada. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan sesat. Orang yang percaya bahwa Yesus seorang nabi, enggak. Orang itu ada tahap-tahapnya. Yang Tuhan Yesus pentingkan itu adalah supaya kita hidup segambar dan serupa dengan Dia. Itu. Gitu loh. Makanya pertanyaan kita kepada diri kita setiap hari, sudahkah kita mirip dengan Tuhan Yesus? Kalau hari ini kamu ada dendam, ingat apa kata Tuhan Yesus. Coba, kalau hari ini kamu memusuhi orang, membenci orang yang memusuhi kamu, ingat kata Tuhan Yesus apa? Ya kan? Supaya kita harus mengasihi bahkan musuh kita sekalipun, gitu loh. Ya, seperti itu. Saya itu tidak memusuhi Rudi Iskariot, saya cuma seneng ngeledekin aja, gitu. Kalau hati saya nggak ada, saya ini sama dia nggak ada. Walaupun dia tiap hari ngomongin saya terus, walaupun banyak orang, tetap saja saya mengasihi mereka, begitu loh. Cuman kadang-kadang memang banyak orang itu tidak menonton saya. Waktu saya siaran, mereka tidur, lalu mereka nonton video penggalan, gitu loh. Akhirnya jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman pastikan ya teman-teman untuk berpikir secara penuh, jangan berpikir itu sepotong-sepotong. Akhirnya apa? Akhirnya kalian malah disesatkan oleh informasi yang tidak lengkap. Seperti itu ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, saya ucapkan makasih kepada teman-teman yang telah mensupport Rumah Apologet. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi ya. Sampai jumpa lagi. Selamat Hari Natal kepada teman-teman yang sudah Natalan mungkin. Dan gereja kami juga mau Natalan ya teman-teman ya. Jadi kalau mau Natalan ayo meriahkan. Meriahkan. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom. Sampai jumpa. Selamat malam. Selamat